Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Dua buah partikel identik A dan B masing-masing sedang bergerak melingkar. Nilai percepatan sentripetal terhadap jari-jari lintasan dari kedua partikel dapat dilihat pada gambar berikut. Besar selisih kelajuan sudut partikel A dan B adalah titik-titik radian per sekon. Ini adalah materi tentang gerak melingkar, yang mana percepatan sentripetal itu atau AS itu persamaannya diberikan oleh omega kuadrat dikalikan dengan R. Omega itu adalah frekuensi sudut, kemudian R-nya adalah tentang jari-jari. Kemudian di sini kita diperlihatkan grafik antara percepatan sentripetal terhadap jari-jari. Yang mana sumbu Y-nya itu adalah percepatan sentripetal, ini sumbu Y ya. Kemudian sumbu X-nya itu adalah jari-jarinya atau R-nya. Berarti kan kalau di sini kita bisa tulis bentuk dari grafiknya secara umum adalah Y sama dengan M kali X, yang mana M itu sebagai gradiennya. Kemudian kalau dia ada grafik seperti ini yang dia dimulai dari titik 0,0, bentuk umumnya ya memang seperti ini, Y sama dengan MX. Jadi kan kadang ada ya kalau kita tahu di matematika, Y itu kan sama dengan MX tambah C itu konstanta. Ini untuk grafik yang jika titik asalnya itu bukan di 00, tapi misalnya dia membentuk jarak tertentu terhadap titik 0 seperti ini, atau bahkan di bawahnya gini ya. Tapi kalau dia melewati 00 seperti ini, maka kita pakainya ya Y sama dengan MX. Dengan Y-nya di sini adalah sebagai percepatan sentripetal, kemudian X-nya adalah R. Jadi di sini M-nya ini adalah kecepatan sudutnya di sini. Kecepatan sudut kuadrat kalau kita cocokkan dengan rumus yang ini. Kemudian karena grafiknya linear, maka nanti kecepatan sudutnya pasti tetap gitu ya untuk masing-masing A dan B. Berarti kan nanti omega kuadrat sama dengan AS per R. Kemudian kita bisa ambil satu-satu. Untuk yang bagian A dulu. Sebelum itu di sini berarti kan nanti omeganya adalah akar dari AS per R. Sehingga nanti omega A berarti ya akar dari AS per R untuk yang A. Jadi kita ambil sampel saja angka yang mudah. Misalnya angka titik ini. Ini kan angkanya di titik 1,1 ketika AS-nya 1, R-nya 1. Berarti kalau kita ambil sampel yang itu, maka nanti 1 per 1 jadinya. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi mau diambil sampel yang manapun pasti sama hasilnya ya, jangan khawatir. Kita ambil angka yang paling mudah saja. Kemudian untuk yang bagian B-nya, omega B berarti akar dari, misalnya titik yang ini, dia adalah 1, 2. Berarti nanti di sini AS-nya adalah 2, kemudian R-nya 1. Berarti dia adalah akar 2. Kita tahu bahwa akar 2 itu dia nilainya mendekati 1,4 sekian gitu ya. Jadi ini penting untuk kita tahu akar 2 itu mendekati segini. Nanti kalau misalnya ada akar 3 ya mendekati 1,7, ini angka-angka yang suka muncul gitu ya. Jadi pastikan teman-teman hafal. Kemudian kita di sini diminta mencari selisih kelajuan sudut. Kalau selisih berarti tinggal dikurang aja. Omega B dikurangi omega A gitu ya. Berarti 1,4 sekian dikurangi 1. Nilainya 0,4 sekian radian per sekon. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Pada sebuah eksperimen diperoleh data berupa jari-jari lintasan dan percepatan sentripetal dari sebuah partikel yang bergerak melingkar beraturan. Kelajuan linear partikel pada eksperimen tersebut adalah titik meter per sekon. Jadi di sini kita memiliki gerak melingkar beraturan. Ini materi tentang itu ya, GMB atau gerak melingkar beraturan. Kemudian di sini kita diminta mencari percepatan sentripetalnya. Maksud saya babnya tentang percepatan sentripetal, subbabnya, tapi kita diminta mencari kelajuan linearnya. Nah, hubungan antara percepatan sentripetal dengan kelajuan linear itu seperti ini ya, AS sama dengan V kuadrat dibagi R. Jadi misalnya ada sebuah gerak melingkar seperti ini, partikelnya terletak di sini, nanti dia akan mengalami percepatan sentripetal, arahnya menuju pusat lingkaran yang berjejari R, dan dia memiliki kecepatan linear itu tegak lurus terhadap R-nya itu. Tujuan soalnya itu kita mencari yang ini, V-nya itu berapa. Nanti kita tinggal lihat di bagian datanya ya. Data ini kalau kita lihat sebenarnya konsisten nanti. Jadi kalau dari rumus ini kan berarti V-nya nanti bisa dicari kalau R-nya kita pindah ruas seperti ini. Sehingga nanti V-nya berarti akar dari yang bagian ini ya. Yaitu akar dari AS dikalikan R. Kita ambil satu sampel misalnya yang angka yang pertama nih. Berarti nanti kan gini. V-nya di situ adalah akar AS per R. AS-nya kita tahu percepatan sentripetalnya 45.
R-nya jari-jarinya 0,2. Nah, 45 dikalikan 0,2 itu hasilnya adalah 9. Akar 9 adalah 3. Jadi jawabannya nanti yang E ya di sini. Ini 3 meter per sekon. Kita ambil contoh sampel lagi yang kedua misalnya. Pasti hasilnya sama gitu ya, karena kalau kita lihat dia konsisten. AS-nya itu 22,5. Sama aja ya, 22,5 sama 22,50. Terus dikalikan 0,4. Ini juga sama nih, akar 9. 3 meter per sekon juga. Jadi sudah pasti ya, untuk soal ini jawabannya adalah pilihan yang E. Sebuah balok dengan massa M1 yang meluncur di atas meja licin yang terhubung oleh tali tak bermassa melalui katrol tak bermassa dan bebas gesekan ke bola yang bergantung dengan massa M2 seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Besar dari gaya tegangan dalam tali haruslah titik-titik. Oke, di sini karena mejanya itu licin, yang ini ya, licin berarti dia tidak terdapat gaya gesek. Kemudian di sini tegangan talinya juga bebas gesekan. Licin, artinya kita tidak perlu menggunakan dinamika rotasi. Jadi di sini yang perlu kita gambar pertama adalah gaya-gayanya dulu. Di sini ada gaya M1G ke arah bawah dan juga M2G sebagai gaya berat. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali nanti. Yang ini ke arah kanan karena dia menarik ya, menarik benda M1, yang ini ke arah atas, dia menahan benda M2. Jadi T1-nya ke kanan, yang ini T2-nya ke atas. Nah, T1 dan T2 itu sama besarnya. Karena dia katrolnya tidak berputar atau licin, jadi kita ganti saja dengan T. Kemudian di sini kita mencari besar gaya tegangan tali ya, tapi tidak ada angkanya. Kita diminta untuk mencari besarnya kira-kira seberapa gitu. Kalau dibandingkan dengan M2G, dengan M1G dan seterusnya. Di sini kita perlu lihat dulu untuk beberapa sistem. Pertama coba cek untuk yang benda 1. Di benda 1 itu bendanya bergerak ke kanan, berarti nanti kita bisa gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, ini M1. Kemudian T-nya positif, tidak ada gaya lain selain gaya T yang arahnya ke kanan. Berarti nanti di sini M1 dikalikan A. Kemudian untuk yang benda 2 ini juga sama, tetapi dia itu arahnya itu vertikal. Berarti nanti sigma FY sama dengan M2 kali A. Nah, di sini A yang ini dengan yang ini sama, karena mereka talinya tidak mulur ya. FY-nya berarti nanti M2G itu positif, T-nya negatif. Kenapa? Karena kan dia geraknya ke bawah, jadi yang searah dengan arah percepatan ini yang positif. Berarti M2G kurangi T sama dengan M2 kali A. Ini adalah persamaan 1, yang ini persamaan 2, dan di sini kita akan mencari nilai dari T. Artinya yang ada A-nya kita harus eliminasi nih. Caranya gini, perhatikan yang persamaan 1, ini kita kalikan dengan M2 di masing-masing ruas. Jadi persamaan 1 nanti jika dia dikalikan dengan M2, maka yang sebelah kiri ini menjadi M2T, yang kanan akan menjadi M2 kali M1A. Kemudian yang persamaan 2 di sini kita kalikan dengan M1. Tapi sebelum itu ini alangkah baiknya kalau saya pindah ruas dulu M2G-nya ke kanan. Jadi M2A dikurangi M2G, sehingga nanti persamaan 2 ini kalau saya kalikan M1, yang ruas kiri ini ya akan menjadi minus M1T, yang ruas kanan akan menjadi M1 kali M2A, terus yang ini menjadi M1 M2G, negatif ya, M1 M2G. Nah, kenapa dibeginikan? Supaya A-nya itu hilang kalau di sini kita kurangkan. Jadi yang ruas kiri akan menjadi M2T ditambah M1T. Kenapa ditambah? Karena negatif di sini ketemu dengan negatif yang ini, jadinya positif. Terus M1A dengan M1 M2A itu sama saja, berarti hilang. Kemudian negatif dari negatif M1 M2G, berarti positif hasilnya. M1 M2G. Kemudian di sini sama-sama ada T, ini kita bisa taruh luar kurung seperti ini, berarti nanti di dalam kurung M1 ditambah M2 ya, dibolak-balik sama saja. Jadi M1 M2 kali gravitasi atau T-nya sekarang kita telah dapatkan, yaitu bentuknya adalah M1 M2 per M1 tambah M2. Ini gravitasinya saya taruh di sini. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu pilihan pada soalnya ya. Pertama untuk yang A, yaitu sama dengan M2G. Nah, kalau kita lihat di persamaan ini udah jelas tidak sama ya. Karena dia kan M1 kali M2 dibagi dengan M1 tambah M2 dikalikan G. Jadi pernyataan 1 ini udah, maksud saya yang pilihan A udah pasti salah, jangan dipilih.
Yang kedua adalah lebih besar dari M1G. Ini yang patut kita cek karena persamaan yang T ini bisa kita bentuk dalam M1G itu. Jadi kalau yang ini M1-nya saya taruh di sebelah situ ya, nanti kan dia akan menjadi seperti ini. M2 per M1 tambah M2 dikalikan M1G. Sedangkan nilai dari M2 dibagi dengan M1 tambah M2 itu sudah pasti kurang dari 1. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat misal M2 anggaplah 2 gitu ya. M1-nya 1 misalnya. Berarti kan 1 tambah 2 berarti kan 2 per 3. 2 per 3 kan kurang dari 1 ya. Artinya kalau dia seperti ini maka T-nya itu adalah di sini adalah suatu angka yang nilainya kurang dari 1 dikalikan M1G. Atau kalau kita bisa tulis T-nya nanti kurang dari M1 kali gravitasi. Nah, kalau dia kurang dari M1 kali gravitasi, sedangkan di sini menyatakan lebih besar, ya otomatis salah. Yang C sama dengan M1G juga salah ya, alasannya sama dengan yang pilihan A tadi. Yang D, dia menyatakan lebih besar dari M2G. Ini perlu kita cek dulu di sini untuk yang pilihan C. Caranya sama dengan cara kita mengecek yang bagian B tadi. Jadi di sini ada M2, yang dia itu saya taruh ke sebelah kanan ya. Ini saya taruh ke kanan, berarti nanti T-nya bisa saya tulis dalam bentuk seperti ini. M1 per M1 tambah M2 dikalikan M2G. Dengan alasan yang sama, nanti gini, M1 per M1 tambah M2 itu juga kurang dari 1 ya, dengan cara yang sama seperti ini tadi. Sehingga nanti di sini T-nya adalah sesuatu bilangan yang kurang dari 1 dikalikan M2G. Yang memberikan hasil bahwa kalau suatu bilangan kurang dari 1 dikalikan M2G, berarti T-nya udah pasti kurang dari M2G gitu loh. Artinya pernyataan yang ini salah. Dan pernyataan yang benar ternyata yang E ya, yang sesuai dengan analisis yang ini tadi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E.